Zetsu. Henshin. Henshin. Episode yang cukup dinanti karena episode ini tuh memulai saga baru dan juga sekaligus menjadi debut dari Kamen Rider Dawn. Gimanakah debutnya dan gimanakah personality dari Six sebagai human form dari Kamen Rider Dawn akan Ana komentarin lengkap di video kali ini. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Z episode ke-27. Setelah kemunculan Kamen Rider Dawn dan serangannya keempat agent di akhir episode kemarin, bagian ini nggak berakhir begitu aja, dimana kita itu diperlihatkan sedikit dengan aksi dan juga fight dari Kamen Rider Dawn yang menjadi pembuka di episode ini. Pertama, ada fight dari Kamen Rider Dawn yang melawan Lord Six. Kureha, biniku, tidak berdaya sama sekali dan langsung sekarat kembali ke human form setelah terkena serangan dari Kamen Rider Dawn. Lalu Dawn itu lanjut fight melawan Zetsu ya. Di sini sedikit berimbang tapi Baku ya cukup struggle menghadapinya. Pas ditanya lu siapa, si Dawn kan cuman tertawa cekikikan gitu guys ya. Impresiannya udah cukup bagus nih di sini. Wah, bakalan kayak Joker nih karakternya. Ibarat kayak Batman lagi lawan Joker kan ya. Jokernya kan kayak cekikikan mulu gitu. Tapi Baku kalah di sini. Sampai-sampai dia yang sedang tertidur di dunia nyata terlempar ke sebuah bangku pajang yang ada di Zetsu Room. Padahal serangan si Dawn lewat sabetan ya jelas banget itu mengenai perutnya si Baku. Tapi sayang sekali pas terbangun, Baku yang ada di dunia nyata, bagian perutnya diperlihatkan ya baik-baik saja. Padahal at least ya bikin aja gitu bajunya sobek gitu ya. Seperti biasa di setiap episode Zetsu ada judul misi dalam bahasa Inggris yang diumumkan. Kalau awal-awal suka dibawakan atau disuarakan sama Komandan Zero, terus sama kode number 3 juga ya, walaupun gelagapan itu Inggrisnya. Dan di sini dibuat sedikit lucu di bagian ini, di mana Baku yang baru terbangun mengambil sebuah dictionary gitu yang ada di Zetsu Room ya. Dia begini karena Baku dunia nyata nggak bisa bahasa Inggris. Barulah dibacain misinya lewat dictionary yang dibaca oleh Baku, Unmask the Enemy. Bacanya juga gelagapan ya, seperti orang-orang Jepang pada umumnya yang nggak bisa bahasa Inggris. Unmask the Enemy. Berarti ini berhubungan sama Kamen Rider Dawn yang identitasnya harus dicari tahu oleh Baku. Baru aja Kureha My Bini balik, udah terpinggirkan lagi screen time-nya karena setelah melawan Dawn tadi, dia itu sekarat dan masuk ke tempat perawatan di markasnya si Kode ya. Si Tri nggak mengkhawatirkan dua agent bawahannya yang terluka sehabis misi ini, malah kecewa karena misinya gagal dan nggak sanggup melawan Dawn. Karakteristik Tri ya masih sama dengan seperti dulu, yang benar-benar mencerminkan cara Kode itu bekerja. Gak mempedulikan agent itu hanyalah alat dan keberhasilan misi itu yang utama. Kalau C5 juga sama seperti di prekognitif ya, dia itu selalu terlihat khawatir saat terjadi sesuatu sama si Six rekannya ini. Pas ditembak mati sama Nox di prekognitif juga kan dia itu sampai melawan balik Nox dengan amarah atas kematiannya si Six ya. Respon Kode cukup terkejut dan juga siaga pasca kemunculan Kamen Rider Dawn. Kode menduga Dawn yang hilang setelah sekian lama dan muncul kembali itu dikarenakan yang mencium keberadaan Kamen Rider Z. Dan di sini disebutkan kalau Dawn itu adalah anomali yang dilahirkan oleh Kode Somnia. Oke, jadi begini guys ya. Kode Somnia itu emang belum dijelaskan ke kita lagi di episode ini setelah diumumkan oleh Zero di episode kemarin. Cuman kalau mendengar soal ini dan benar juga kan prediksi Ana kemarin kalau Kode Somnia itu bersinggungan sama Kamen Rider Dawn, ini sekedar teori aja ya. Sepertinya Kode Somnia itu emang proyek yang cukup berbahaya dan bisa menjadi pedang bermata dua untuk Kode itu sendiri. Dan ini dilakukan jika keadaan sudah darurat. Dan hasilnya ya kemunculan Kamen Rider Dawn yang menjadi bumerang bagi Kode sendiri. Yang berarti di masa lampau Kode Somnia itu pernah dilakukan sama Kode. Hasilnya muncul Kamen Rider Dawn. Dan sekarang mereka itu mau lakukan lagi nih untuk melawan Zetsu yang diprediksi akan menjadi ancaman besar bagi mereka. Nah, sampai situ aja lah teorinya ya. Jangan kepanjangan, nanti jadi ngelantur. Tanpa babi bu, identitas dari Kamen Rider Dawn langsung diperlihatkan ke kita ya. Bukan lewat plot twist, bukan lewat apa, ya udah begini aja langsung ya. Jadi setelah pertarungan tadi, Dawn itu pulang ke tempat nongkinya bisa dibilang, di mana kita itu diperlihatkan set yang berada di dunia mimpi, soalnya ada bulan merahnya, di sebuah kota yang sudah hancur dan terdapat celah besar di tengah kota tersebut. Dan ketika ditelusuri masuk sangat dalam, terdapat sebuah penjara.
Atau mungkin bukan penjara juga bisa guys ya, tapi seperti kayak Fight Club gitu. Dimana di penjara atau Fight Club ini, banyak sekali nightmare yang sedang berada di dalam jeruji masing-masing dan juga terpisah. Kenapa nightmare-nightmare ini seperti di penjara? Nanti coba Anda jabarkan tangkepan Anda guys ya. Identitas dan juga human form dari Dawn dibuka seiring dia yang melakukan unhinging dari rider formnya ke human form. Yes, ini dia. Kemarin Anda udah infoin ya di akhir bahasan, tapi di sini Anda infoin lagi karena selaras sama scene-nya. Aktor Kosei Amano kembali lagi di seri Zetsu ini setelah sempat menjadi Sakuya Tachibana ya, aka Kamen Rider Garen di serial Kamen Rider Blade. Kali ini beliau kembali lagi di seri Kamen Rider Zetsu dan menjadi user atau human form dari Kamen Rider Dawn bernama Sick. Dijelaskan, Sick adalah seorang kriminal yang dijatuhi hukuman 1000 tahun penjara lamanya. Pakaian Sick juga terbilang cukup unik ya, di mana baju dalamnya itu dia menggunakan piyama dan outernya mengenakan jubah tidur. Bener-bener tampilan orang mau tidur. Tapi dipercantik lagi teman-temannya dengan tambahan detail-detail seperti kayak apa ya, kayak tali-tali kayak ikat pinggang gitulah ala-ala agent lah, seperti yang dikenakan sama si Baku. Karena Zetsu tema utamanya tidur, ya udahlah tentu masuk-masuk aja dia yang mengenakan piyama dan juga jubah tidur seperti ini. Malah nyentrik banget guys ya, unik. Karena sudah pernah berperan sebagai Tachibana-san di serial Blade ya, dengan karakteristik seperti itu, cukup sulit gitu buat Anda ngasih kesan ke Sick ini sebagai karakter yang benar-benar baru. Anda cukup salut sama Kosei Amano yang berani mengambil peran yang benar-benar berbeda sebagai Sick di sini, di mana personalitinya kan sangat-sangat kontras ya dibanding Sakuya Tachibana. Sick itu digambarkan sebagai individu yang sadis, tidak stabil dan juga psikopat. Dia juga sering tertawa dengan cara yang mengganggu saat berhadapan dengan musuhnya. Suka senyum-senyum juga kadang-kadang ya, serta sama sekali tidak memiliki empati. Cuman menurut Ana masih bisa lebih dibikin gila lagi ini. Agak nanggung menurut Ana ya, mending sekalian langsung aja gitu dibikin gilanya ya, kayak Dan Kuroto sebagai contoh ya. Kayak masih ada yang ditahan-tahan gitu rasanya. Kalau Sick ini diperaninnya sama aktor baru ya, mungkin kesan pertamanya lebih dapet. Cuman kalau dari Ana ya itu sih ya, sama masih terlalu kebawa sama perannya sebagai Sakuya Tachibana ya. Oke, kembali lagi ke scene-nya ya, di mana Sick itu melakukan sabung nightmare untuk memperlihatkan salah satu kegilaannya. Ia memaksa Shadow Nightmare dan juga Wolf Nightmare untuk bertarung satu sama lain. Ini dua nightmare yang jadi dua kapsem Kamen Rider Nox nih harusnya ya. Sepertinya yang dikatakan kode semakin benar adanya, di mana Sick ini baru muncul karena ketertarikannya dengan Kamen Rider Zetsu. Dia itu lagi happy karena nemu Zetsu yang menurut dia itu menarik guys. Dia juga bilang ke para Nightmare yang ada di Fight Club atau di penjara ini kalau Zetsu yang bikin para Nightmare ini tuh menderita. Jika ditelah lagi ada alasan apa Sick itu begitu tertarik nih ya sama si Zetsu, dendamkah atau alasan lain yang lebih kompleks? Ya nggak ada guys. Dia itu sebatas pengen bersenang-senang aja, memperlihatkan kegilaan dia, dan Zetsu dia rasa ya cukup menarik lah dan kuat gitu untuk bisa dijadikan sarana. Saat Shadow Nightmare menyerang Sick yang cuma dalam wujud manusia dengan gampangnya menundukkan Shadow Nightmare. Ya kayak diejek lah sama Sick ya, pantas aja lu kalah nih sama si Zetsu. Si Shadow Nightmare dibuat bertanya-tanya dan tidak mengenal Zetsu sama sekali. Siapa tuh? Sick bilang, oh iya. Nah, ini kan timeline-nya udah berubah nih guys ya. Baku belum menghadapi Shadow Nightmare dalam rangka membantu Nox bangun di dunia nyata. Kalau Sick udah tahu begini, apa dia itu udah tahu juga nih sama prekognitifnya si Baku? Kehadiran penjara ini juga membuat pertanyaan Anda semakin bertambah nih soal originalitas para Nightmare ini tuh berasal ya. Apakah mereka itu emang anomali monster yang emang udah ada dan hidup di dunia mimpi? Atau apakah ini tuh kondisi mereka setelah dikalahkan oleh Zetsu? Teori soal Nightmare yang tercipta lewat Nemu seharusnya bisa kita pinggirkan dulu karena momen saat Nox menyebarkan kupu-kupu ungu ke orang-orang di dunia nyata agar mereka itu bisa melahirkan Nightmare dari dalam mimpi buruk mereka yang nggak jadi terjadi. Benar kan ya? Nah, pertarungan antara Shadow dan juga Wolf Nightmare dimenangkan oleh Shadow Nightmare yang membuatnya itu dikasih hadiah, yaitu dibebaskan dari penjara atau Fight Club ini. Yang kalah, si Wolf Nightmare seharusnya dieksekusi. Sick kemudian menggunakan senjatanya yaitu Break Calm Down ya untuk mengeksekusi si Wolf Nightmare. Tapi ini bukan benar-benar eksekusi kalau kalian lihat. Soalnya Wolf Nightmare justru berevolusi menjadi geng Wolf Nightmare yang jauh lebih ganas ya, dan masih di bawah kendalinya si Sick. Jadi random banget memang scene di bagian Sick ini ya, tapi itu kira-kira yang bisa Anda jabarkan guys. The Lady juga sudah tahu dengan kemunculan Sick ini ya, dan bilang kalau musuh saat ini bukan cuman kode saja. Sebagai ibu dan dengan wajah yang khawatir, dia itu memperingati Nemu yang sedang tertidur di kediamannya agar tidak berurusan dengan Sick.
Nah, sebegitu berbahayanya kah Zeke ini ya? Ada apa dengan The Lady dan juga Zeke? Nah, kalau kalian lihat preview episode minggu depan, terlihat ada The Lady yang masih sebagai kode number 2 sedang bersama dengan Zeke di markasnya kode. Apakah Zeke ini adalah kode number 1 guys? Menyambung lagi nih sama teori Ana soal kode Somnia sebelumnya. Apa yang membuat Zeke seperti ini? Karena project kode Somnia tadi. Nah, di sekitaran rumahnya, Baku itu sedang sibuk memasang banyak Zetsu sensor ya. Ini dia lakukan untuk berjaga-jaga jika ada seseorang dari kode yang mau menyusup masuk ke rumahnya dia. Ingat guys ya, Baku itu udah melawan kode karena tindakan dia ke Komandan Zero sebelumnya. Bahkan dia itu udah nyariin Minami rumah baru. Biar Minami itu bisa pindah tentu ya dengan alasan keamanan adiknya sendiri ini. Tapi Minami nggak mau, malah dirobek ya brosur kontrakan rumah barunya itu. Dan Minami itu menyatakan dukungannya terhadap kehidupan ganda kakaknya karena dia itu ingin melindungi Baku yang selama ini berjuang sendirian. Apalagi kalau Baku itu lagi beraksi nih ya di dunia mimpi. Di dunia nyata, dia yang lagi tertidur ya bisa jadi sasaran empuk. Baku lanjut ngegacha banyak Capsem di Zetsu Room lewat Capsem Dropper ya. Dia itu mendapatkan banyak Capsem yang sebelumnya dia itu sudah punya. Dupe bang, dupe. Berarti terjawab guys ya. Capsem yang sama dan lebih dari 1 biji itu bisa-bisa aja. Tapi ini sebenarnya nggak sia-sia amat buat Baku. Tambahan yang menarik nih di sini. Capsem duplikat tersebut justru bisa menyatu dan melipat gandakan kekuatan Capsem yang sudah ada. Buset, ini mah sistematis game gacha banget. Ibarat di limit break lah ini kalau kalian itu ngegacha dan dapat karakter yang sama ya. Jadi ada 3 Capsem yang bertambah kuat di sini. Ada Impact, ada Gravity, sama ada Wonder ya. Nah ini juga jadi salah satu cara nih yang Anda lihat ya. Agar kekuatan basic form itu ya power levelnya nggak berasa jauh tertinggal sama progres cerita. Sebagai contoh, basic form Baku yaitu Physicam Impact ya bisa tetap dipakai dan terlibat di fase akhir cerita. Tidak lama kemudian, Zero itu menghubungi Baku dan menawarkan gencatan senjata dan juga ajakan kerjasama untuk menghadapi Zeke bersama. Jika Baku itu mengiyakan, Zero itu akan memberi informasi lebih lanjut soal Zeke ini. Tapi Baku itu menolaknya mentah-mentah. Dia itu nggak sudi menjadi pion kode lagi katanya. Terutama setelah melihat bagaimana kode menelantarkan kode number 4 Akashi Nox ya. Walaupun juga Zero sebelumnya bilang kalau Baku itu nggak akan bisa bertahan hidup tanpa bantuan organisasi, Baku itu ya tetap pede dengan keputusan karena dia itu ya punya seseorang yang bisa diandalkan saat ini. Bukan Minami. Ya udah jelas ya, yaitu Nox. Nah, bagian selanjutnya ya, nggak tahu kalau kalian di bagian ini tuh biasa aja apa enggak. Kalau menurut Ana di sini cukup sus ya. Melihat kakaknya pergi, Minami itu kan melepas kalung dengan bentuk kucing dari lehernya ya. Ditaruh di meja, terus menelpon seseorang untuk meminta izin mengambil cuti dari pekerjaannya. Minami kerja di agensi gitu kan di deskripsi awal-awal cerita. Nah, apakah ini nih yang ditelepon ya? Jadi bagi yang nanya kucing itu artinya apa di cerita Zetsu ini, kucing itu jadi simbol dari organisasi kode juga. Kalian lihatlah banyak bagian-bagian yang memperlihatkan ya kucing lah. Jadi kayak patung kucing hitam di Zetsu Room yang ngasih proyeksi itu. Terus kode Capsem juga kan ada kucingnya ya. Jadi kode Capsem itu yang dipakai buat mengaktifasi si gadget-gadgetnya si Baku lah. Kayak tadi Zetsu Sensor lah. Terus juga kayak misalkan Zetsu License ya. Ana jadi agak was-was kalau Minami itu punya misi ngawasin si Baku nih. Gak cuman begitu aja nih penjabaran Ana ya. Tapi melihat rumor akhir-akhir ini kan cukup ramai juga dari kemarin kalau bakalan ada rider baru bertemakan kucing. Katanya, rumornya ya. Nah, apakah itu Minami? Terus di 2 opening Zetsu nih ya, Vision sama Playback, kita juga diperlihatkan dengan scene ada mata seseorang wanita yang berwarna merah dan di bagian pupilnya terlihat seperti kayak kucing juga. Apakah itu mata Minami juga tuh? Nah, Ana sih untuk sekarang agak kontra ya kalau Minami harus jadi rider. Untuk sekarang. Sekali lagi untuk sekarang. Lebih pengennya ya dia itu jadi agent rahasia aja gitu yang mengamati Baku kalau misalkan mau ada plot twist. Kalau misalkan mau ada plot twist nantinya ya. Cuman kita lihat aja lah nanti. Coba gimana kalau menurut kalian di bagian ini. Lewat percakapan tadi dan juga lewat tampilan outfit Nemu yang ada di dunia mimpi, ya sudah sangat jelas ya ini tuh ada di mimpi siapa tanpa harus dijelaskan secara spesifik. Baku sebenarnya agak menahan Nemu untuk ikut bareng dia di misi kali ini ya. Tapi Nemu ya tetap kekeh gitu mau ikut dengan tujuan membantu mengabulkan mimpi sang pemilik mimpi. Cara filosofi ya kurang kuat sih. Intinya sih ya biar Nemu itu ya tetap dapat peran lah dan nggak menghilangkan ciri khas Yuya dengan kombi protagonis dan juga heroinnya. Tapi mohon maaf nih Yuya ya, untuk Zetsu tahun ini Ana belum ngerasa gimana banget gitu. Jadi masih jauh sama Aruto dan Izu yang jadi kombi MC dan juga heroin terbaik menurut Ana. Jadi benar-benar saling mengimbangi kan itu ya peran-perannya dan juga supportnya. Tapi salutnya si Ryutaro Ima yang meranin Baku nggak canggung sama sekali ketika harus
harus acting bener-bener deket gitu sama si Nemu ya. Apakah karena tadi Shadow Nightmare dibebaskan sama Zeke, dia itu jadi berlanjut nih meneror si Nox. Jadi mirip seperti di awal-awal cerita di mana Nox itu ya terus dikejar-kejar dan dihantui oleh Shadow Nightmare, dan lagi dihantui datang Baku dengan Nemu yang langsung memberikan Nox itu recovery capsem. Baku sudah tahu dengan tujuan Nox lewat prekognitif, di mana ya udah nggak ada alasan lagi lah untuk mereka itu ya bertarung satu sama lain disertai dengan alasan-alasan lainnya juga. Sebelnya Nox itu malah masih jual mahal dengan mengembalikan recovery capsem yang diberikan sama si Baku. Padahal di prekognitif dia itu udah kayak orang sange pas lihat recovery. Sekarang sok jual mahal ya. Baku nggak langsung ngambil balik capsemnya, tapi membuat kesepakatan. Baku akan membantu mengeluarkan Nox dari mimpi buruknya yang sama dengan membantu mengalahkan Shadow Nightmare dan membangunkan Nox di dunia nyata. Sebagai gantinya, sesimpel Nox itu ngasih info seputar Zeke aja. Gitu aja ya. Sebenarnya ini situasinya ya sedikit mirip ketika Baku itu menghadapi Bone Nightmare kembali ya. Dia itu udah tahu mau kemananya bisa dibilang. Shadow Nightmare yang lalu lalang mulu gitu ya, kayak nyamuk gitu dengan bentuk bayangannya, langsung dikasih cahaya dari plasma kapsem Baku, baru dia itu munculin wujudnya. Dan kali ini Shadow Nightmare dihadapi oleh Baku dengan form yang sama saat dipakai di prekognitif, yaitu Inazuma Plasma. Lagi asik-asiknya gelut, si Zeke tiba-tiba muncul dan langsung nyerang Baku ya. Berarti case-nya dia itu masuk ke mimpinya si Nox. Dan inilah dia full debut dari Kamen Rider Dawn. Dimulai dari Zeke yang Henshin menjadi Kamen Rider Dawn dengan Break Calm Down dan juga Punish Capsem. Gak ada pose yang aneh-aneh dan juga heboh di Henshinnya ini. Semuanya itu serba simpel juga ya. Yang paling unik ya ketika dia itu memutar Capsem dengan cara ya menjentikan jari udah kayak bocil mukul kelereng. Lalu lanjut pedangnya itu dipisah menjadi mode 2 pedang dan udah deh Henshin ya. Baku jadi harus menghadapi Kamen Rider Dawn dan juga Shadow Nightmare sekaligus. Fighting style dari Dawn ini nggak urakan-urakan amat juga sih kalau kalian lihat ya. Tapi dia itu ya tetap nggak peduli gitu sama sekitar. Shadow Nightmare yang seharusnya kayak jadi rekan juga gitu ya, dihajar juga sama si Dawn ini ya. Dan muncullah form yang sudah kita rindukan ya, yaitu Zetsu Plasma Booster. Jadi ketika baru berubah ke form ini, si Baku itu langsung Rider Kick ya, sama kayak di debut waktu itu ya, baru berubah langsung Rider Kick. Targetnya ya jelas Shadow Nightmare. Pinternya Dawn di sini, dia itu langsung ngelempar pedangnya hingga nancep ke tanah. Sehingga Zetsu Plasma Booster yang lagi Rider Kick dengan kekuatan utamanya itu dipetir, langsung nyengsol dan kayak terdistraksi karena breakdown down-nya si Dawn. Ini kayak penangkal petir gitu guys penerapannya ya. Jadi unik juga. Jadinya si Kamen Rider Dawn yang nge-rider kick si Shadow Nightmare. Diawali dengan ketukan kecil pakai ujung kaki ya, terus langsung rider kick dan keluar naga yang jadi hewan utama di kapsemnya si Dawn. Jadi mirip-mirip Ryuki ini ya. Jadi rider kicknya ini bernama Punish Shot ya. Gak cuman begitu aja terus meledak udah si Nightmare-nya, tapi langsung muncul sebuah alat penyiksaan bernama Iron Maiden di sini ya. Jadi itu semacam kayak apa ya guys ya, tabung yang ada duri-duri tajam di dalamnya. Jadi ini kan kayak alat penyiksaan pas zaman-zaman dulu ya, dan langsung menghancurkan tubuh si Shadow Nightmare yang terperangkap di dalam dan lenyap seiring dengan kupu-kupu ungu yang terbang. Kasihan amat ya si Shadow Nightmare, tadi disabung terus keluar-keluar udah ketemu Zetsu, malah sekarang kena juga nih sama si Dawn ya. Nggak berakhir di sini doang, Dawn itu berulah lagi sepertinya ya dengan kemampuan lucid dream-nya ya. Dia itu memindahkan set ke tempat lain. Karena pindah set ya, Nemu juga ganti outfitnya jadi ala-ala Harley Quinn gitu. Jadi episode berakhir dengan Zetsu, Nox dan juga Nemu yang dikepung oleh para pasukan preman bertopeng di bawah pimpinan geng Wolf Nightmare. Nah ini temanya jadi kayak ala-ala Mad Max gitu ya. Emang agak random tapi emang ini tuh sekonsep gitu ya dengan karakteristik Dawn yang emang suka sama huru-hara dan juga kekacauan. Episode minggu depan highlight utama itu masih ada di Kamen Rider Dawn yang bakalan langsung diadu sama Zetsu Catastrom. Secara stat ya, kalau cek wiki cukup mengejutkan guys. Base form Kamen Rider Dawn ini lebih kuat dari Zetsu Catastrom yang udah super form. Sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau dilihat lagi si Dawn ini lebih kuat. Soal kode Somnia juga sepertinya bakalan dijelaskan lebih lanjut ya, dengan lebih jelas. Dan ada momen juga di mana Nox juga nyamper ya ke Zetsu Room. Terus juga inilah yang akan menjadi bagian di mana Nox itu bakalan bekerja sama dengan Baku nantinya. Dan itu Nemu oke juga ya, pakai outfit Harley Quinn kayak begitu guys. Jadi episode yang cukup solid untuk menjadi pembuka saga ya. Tapi sesuai dengan pendapat Anda juga, ya udah banyak komentarin juga kan soal Dawn ya. Jadi menurut Anda sih bisa lebih gila lagi sama beberapa percakapan dan juga umbar kengerian dari si Dawn ini berasa kayak hanya percakapan kosong yang gak ada artinya. Kayak dia yang sempat ngomong cuman segini doang nih mimpi buruk lu. Padahal gimana ya, nggak usah dibikin terlalu kompleks lah gitu. Ngomongin nakal ya udah ngomong nakal aja. Atau mungkin konsep karakternya dibikin seperti ini, urakan
makan cuman masih bisa mikir gitu ya. Memasuki saga baru juga banyak BGM Zetsu yang seperti kayak di recreate lagi ya, membangkitkan gairah baru buat kita-kita yang lagi nonton tentunya. Coba kalian dengerin lagi deh BGM di beberapa bagian ya. Positifnya juga tetap banyak yang bisa dibahas di sini secara padat ya, dan nggak ada bagian yang buang-buang waktu. Jadi untuk menuhin durasi aja nggak ada guys ya. Buktinya bahas-bahas ini juga tetap panjang. Jadi segitu aja guys pembahasannya. Jadi terima kasih banyak yang sudah menyimak. Jadi mari kita tunggu untuk episode selanjutnya, episode 28. Older kayaknya sih masih lama ya. Tapi nggak apa-apa, Anda cukup senang dengan keputusan ini. Jadi silakan kalian komentari juga soal full debut dari Kamen Rider Dawn. Mau dari usernya, sisik lah, mau dari breakdown-nya, mau dari aksinya, dari bentuk rider ya silahkan guys ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.